Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan membahas mengenai video selanjutnya ya. Untuk melanjutkan video sebelumnya, terakhir video yang kita pelajari itu adalah upload file ya, edit file, maaf, edit atau update file. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan pencarian. Jadi nanti misalkan kita kembali ke tampil data kita, nanti kita buat form di sini. Kemudian apapun yang ditulis pada bagian formnya, itulah yang akan dimunculkan pada halaman tampil data ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita membuat formnya, kita buat dulu sebuah link untuk berpindah ke bagian input datanya ya. Jika kita klik sini, nanti dia akan berpindah ke input data. Nah, nanti ketika kita melakukan simpan, maka dia otomatis akan kembali ke tampil datanya. Misalkan seperti ini, kita kasih misalkan nama barang gelas. Dan kita kasih harga jualnya mungkin 5.000, kemudian harga belinya 4.000, kita pilih file gambarnya, kemudian kita misalkan share, ini kita sini, kemudian kita dan simpan. Oke, setelah kita simpan maka dia akan kembali ke tampil datanya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita kembali lagi pada bagian tampil data kita dulu. Nah, pada bagian tampil data, pada bagian di bawah H1 ini kita buat saja sebuah link misalkan di sini. Kemudian kita akan berikan dia misalkan di sini tanda plus dan tambah data. Jadi nanti ketika tambah data ini diklik, maka dia akan berpindah ke halaman input data. Maka di sini nanti kita akan tinggalkan dia input data. Oke, setelah itu kita simpan. Kemudian kita kembali ke browsernya, misalkan kita kembali ke sini ke tampil datanya, kita refresh. Nah, di sini ada tombol tambah data. Jadi ketika kita klik tombol tambah data ini, maka dia akan berpindah ke form input data. Ini dia. Kemudian tadi di sini tuh ada sedikit pemberitahuan ya atau data itu disebabkan pada bagian input data itu kita belum menghapus pada bagian button ini. Oke, kemudian setelah itu ketika kita mengklik pada bagian buttonnya, dia akan memasukkan datanya ke dalam database. Kemudian setelah itu dia harus pindah lagi nanti ke bagian tampilan atau tampil data.php-nya. Caranya kita tambahkan header-nya. Ini kita menggunakan header dan kita berikan location. Dan kita kasih di sini tampil data PHP. Oke, setelah itu kita simpan. Kita lihat hasilnya. Kembali refresh, klik tambah data. Setelah itu kita klik pada bagian sini, misalkan kita kasih dia mouse, misalkan kita kasih harga jual mouse-nya mungkin sekitar berapa, 10.000 gitu. Kemudian di sini kita beli dengan harga 5.000. Kemudian kita pilih file, cari gambar. Kita akan menggunakan gambar yang ini aja. Kemudian kita open dan setelah itu kita simpan. Maka dia akan langsung otomatis berpindah. Kemudian datanya yang tadi itu mouse-nya sudah ke bagian bawah sini. Di sini kayaknya kita butuh juga tingginya, menentukan tingginya ya. Kita akan ubah pada bagian tampil data sedikit biar sama. Pada bagian search-nya di sini width-nya 500 px. Ini kita kasih juga height-nya itu misalkan 200 px. Kita simpan. Kembali ke bagian refresh. Oke, sekarang rata semuanya 500 px. Oke, setelah ini selesai, maka kita akan fokus ke pembahasan kita pada video kali ini, yaitu kita akan melakukan proses
searching ya. Bagaimana cara melakukannya? Maka kita harus membuat form terlebih dahulu. Kali ini kita akan buat formnya pada bagian tampil data. Nah, formnya kita akan buat pada bagian bawahnya sini. Kita buat di sini form. Form kita menggunakan post. Kemudian actionnya nanti kita alihkan aja ke sini. Tampil data sama. Tampil data titik php. Kemudian metodenya kita menggunakan metode post. Dan kita tidak menggunakan n-type ya, karena kita tidak melakukan pengelolaan file. Nah, di dalam post ini kita akan tambahkan sebuah inputan dengan tipe teks. Input tipe teks. Kita kasih dia nama dengan search. Nama bebas ya, search atau cari juga bisa. Kemudian setelah itu nanti kita tambahkan sebuah button. Kita tambahkan button. Namanya adalah search. Button banyak submit. Kita berikan dia name-nya sama dengan button atau cari. Name-nya juga cari. Search itu deh. Search namanya biar agak berbeda. Kemudian di sini kita tambahkan namanya cari. Cari nama barang. Kemudian setelah itu kita simpan. Kemudian kita kembali ke tampilan kita lihat hasilnya. Jadi kita akan mengklik di sini, misalkan apapun di sini, kan kita tulis RAM. Jadi ketika kita mengklik pada tombol cari barang ini, maka bagian nama ini yang memiliki tulisan RAM itu akan ditampilkan semuanya. Kan kalau kita tulis rambutan, maka yang akan tampil adalah rambutan. Kalau kita tulis porsi, maka yang tampil itu hanya bagian kursi yang memiliki tulisan porsi. Oke, selanjutnya bagaimana caranya? Kita kembali lagi ke sini. Kemudian setelah itu, ketika kita mengklik pada bagian submit pada bagian tombol ini, maka dia harus mengeksekusi pada bagian set yang ini. Kita tambahkan set. Kemudian di sini kita kasih $. Kita ambil dia post, menggunakan post saja. $post, kemudian kita tambahkan pada bagian sini. Nah, di sini kita kasih namanya, di sini search, maka kita gunakan juga search. Nah, kemudian setelah itu kita buka seperti ini. Nah, di sini kita akan seperti biasa kita ambil name-nya ini. Cara mengambilnya adalah kita buat sebuah variabel, misalkan kita cari nama, cari, kemudian setelah itu kita $post karena di sini metodenya menggunakan post. Kemudian kita berikan dia namanya itu adalah cari. Maka di sini kita tulis cari. Setelah ini selesai, maka kita sudah mendapatkan datanya. Setelah itu, maka di sini baru kita membuat sebuah query. Kita kasih dia query. Query-nya sama dengan flag, kemudian bintang, from, produk, nama tabelnya. Kemudian kita tambahkan dengan where. Kita tidak menggunakan where, tapi kita menggunakan namanya like. Kemudian kita berikan dia tanda. Di sini itu baru kita akan berikan di sini carinya. Kita kasih titik, kemudian $, misalkan kita cari. Oke, seperti ini. Kalau pengen lihat bagaimana cara melakukan penggunaan like ini, kita bisa buka pada bagian browser, kemudian kita klik aja di sini tuh ada bagaimana cara menggunakan like. Nah, dia seperti ini tuh. Tekan R seperti ini. Jadi ya itu diberikan ini dulu apa namanya? Tanda petik terlebih dahulu di sini. Ini tanda petiknya. Kemudian atau kita kasih aja tanda petik 2 di sini. Cari. Ya, coba aja nih. Coba begini. Kemudian setelah itu kita baru eksekusi $.
misalkan di sini kita berikan dia hasil sama dengan MySQL, kemudian kita kasih query, dan di sini kita tambahkan dollar connect itu dollar query. Kasihkan sekarang. Kalau ini sudah selesai, maka seharusnya kita sudah bisa melakukan pengetesan apakah codingan kita benar atau tidak. Kita simpan, kemudian kita kembali pada bagian data ini, kemudian kita refresh. Sekarang kita coba, misalkan kita ingin menampilkan porsi, sepertinya kita cari porsi, maka kita tulis porsi. Setelah itu baru kita akan cari barang. Oke, di sini ada kesalahan pada MySQL-nya di line 11, like-nya ya. Berarti ada salah pada bagian sini. Cek tadi ada yang salah. Untuk like. Oke, di sini kita menggunakan where ya. Where di mana, kemudian namanya, name-nya, nama database kita. Ini nama database-nya itu adalah nama, maka di sini kita harus menggunakan nama juga. Nama, like, dapat kasih kan. Kemudian setelah itu kita kembali ke sini, kemudian kita kembali ke kita refresh dan download version to net course time the course. Ya. Jadi sekarang untuk cari barangnya itu sudah selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.